Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Huruf Ain keluar dari bagian tengah tenggorokan. Jadi sebagaimana pada pembahasan makharijul huruf, tenggorokan atau kerongkongan kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, huruf Ain ini keluar dari bagian tengah tenggorokan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, "Thumma liwasṭihi fa'ainun." Kemudian dari bagian tengah tenggorokan atau tengah kerongkongan keluar huruf Ain. Nah, makhraj atau tempat keluar huruf ini, yakni huruf Ain, tepatnya di bagian katup tenggorokan kita. Nah, nanti katup tenggorokan atau lisanul mizmar ini nanti akan bergerak, mengarah dan mendekat ke dinding belakang tenggorokan kita. Pergerakan inilah nanti yang akan menghasilkan 2 huruf, yakni huruf Ain dan huruf Ha. Huruf Ha sudah kita bahas pada sesi yang telah lalu. Nah, yang membedakan kedua huruf ini, yakni huruf Ain dan huruf Ha, adalah jarak antara katup tenggorokan dengan dinding belakang tenggorokan kita. Kalau huruf Ain, katup tenggorokan hampir menempel, tapi tidak sampai menempel atau sangat sempit celahnya antara katup tenggorokan dengan dinding belakang tenggorokan kita. Adapun huruf Ha, katup tenggorokan mendekat juga ke arah dinding belakang tenggorokan, akan tetapi tidak serapat huruf Ain. Jadi kalau dibandingkan, celah huruf Ha lebih luas daripada huruf Ain. Maka nanti suara yang dihasilkan huruf Ain, pengucapannya lebih berat daripada huruf Ha. A. Sedangkan huruf Ha, Ha, pengucapannya lebih ringan, lebih lembut. Sifat-sifat huruf Ain. Yang pertama adalah jahr. Jahr adalah tertahannya nafas atau udara atau angin pada pengucapan huruf. Kenapa huruf Ain disifati dengan jahr? Karena pada pengucapan huruf Ain tidak ada nafas, udara atau angin yang mengalir. A, I, U, A. Kemudian timbul pertanyaan, apakah yang mengalir pada pengucapan huruf Ain tadi, terutama ketika dia sukun? A, kan tidak dibaca A misalnya, tapi dibaca ada aliran sedikit. Maka jawabannya adalah sifat yang kedua. Jadi yang kedua, huruf Ain disifati dengan bainiyah atau tawasud. Sifat bainiyah atau tawasud sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, wa baina rikhwin wasyadidi lin'umar. Dan di antara sifat rakhawah dan sifat syiddah ada 5 huruf, yaitu lam, nun, ain, mim, dan ra, yang para ulama kemudian menamakannya dengan sifat bainiyah tawasud, yang berarti pertengahan, yakni pertengahan antara sifat syiddah dan sifat rakhawah. Kalau sifat syiddah itu suaranya tertahan, langsung terputus, misalnya pada huruf hamzah, langsung terputus. Kemudian sifat lawannya yaitu sifat rakhawah. Kalau sifat rakhawah mengalir suaranya, contohnya huruf sin, mengalir suaranya. Nah, sifat bainiyah atau tawasud ini adalah pertengahan di antara keduanya. Jadi suaranya tidak sampai tertahan seperti huruf-huruf syiddah. Tidak juga mengalir seperti huruf-huruf rakhawah, tapi pertengahan. Sebagiannya mengalir, sebagiannya lagi tertahan di makhrajnya. Nah, kenapa kemudian huruf Ain disifati dengan tawasud atau bainiyah? Karena huruf Ain tidaklah dibaca seperti A. Tidak juga dibaca A. Misalnya iyyaka na'budu, tidak dibaca seperti itu. Tidak dialirkan suaranya dengan lepas begitu. Akan tetapi dialirkan sebagian sedikit saja dan sebagiannya lagi ditahan di makhrajnya. Jadi dibaca na'budu, iyyaka na'budu. Sifat huruf Ain yang ketiga adalah istifal. Istifal adalah merendah
atau tidak terangkatnya pangkal lidah pada saat pengucapan huruf. Kenapa huruf ain disifati dengan istifal? Karena pada saat kita mengucapkan huruf ain, lidah kita datar, tidak terangkat. Maka akan menghasilkan suara yang tipis. A, I, U. Tidak dibaca Rabbil misalnya. Tidak. Akan tapi dibaca tipis. Rabbil alamin. Sifat dari huruf ain yang keempat adalah infitah. Infitah adalah terbukanya ruang antara permukaan lidah kita dengan langit-langit atas mulut kita. Yang kemudian akan menghasilkan juga huruf yang tipis. Kenapa huruf ain disifati dengan infitah? Karena seperti penjelasan sifat istifal tadi, pada saat kita mengucapkan huruf ain, lidah kita diam, tidak terangkat ke atas. Maka akan menghasilkan suara yang tipis. Sifat yang kelima, yakni sifat yang terakhir dari huruf ain adalah ismat. Ismat, seperti pada sesi-sesi sebelumnya, ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, jauh tempat keluarnya dari dua bibir. Yang kedua, dilihat dari proses pengucapannya. Saat kita mengucapkan huruf-huruf yang bersifat ismat, itu agak berat pengucapannya. Nah, kenapa huruf ain disifati dengan ismat? Karena jarak makhrajnya jauh dari dua bibir, kemudian juga saat mengucapkannya agak berat. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat mengucapkan huruf ain. Yang pertama adalah membacanya dengan suara mengambang. Misalnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, suaranya itu mengambang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak sempurna pada sifat yang kedua tadi, yaitu sifat tawasud atau sifat bainiyah. Suara huruf ain menjadi mengambang karena terlalu dialirkan suaranya. Na'budu, harusnya ditahan sebagian. Iyyaka na'budu, na'budu, bukan na'budu. Kesalahan yang sering terjadi pada saat pengucapan huruf ain yang kedua adalah memutus suaranya. Contohnya, Iyyaka na'budu, suaranya terputus. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena sama sebabnya dengan yang pertama, tidak sempurna pada sifat tawasud atau bainiyah. Jadi diingat, suara pada pengucapan huruf ain dialirkan sebagian, tidak ditahan semuanya. Tidak dibaca na'budu seperti huruf hamzah, tapi dibaca na'budu, dialirkan sebagiannya. Dan sebagiannya lagi ditahan di makhrajnya. Kesalahan yang ketiga yaitu menebalkan, terutama ketika berhadapan atau bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. Misal pada kata asaw, jangan dibaca asaw, tapi dibaca tipis, asaw. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf ain yang keempat adalah membacanya seperti hamzah. Yang perlu diingat, makhraj atau tempat keluar huruf ain berbeda dengan hamzah, tapi berdekatan memang. Jadi jangan sampai dibaca a'udzu billah, tapi u. Kesalahan yang terakhir yang kelima yang sering terjadi pada pengucapan huruf ain, dan ini sangat sering kami dapati adalah membaca huruf ain dengan suara hidung. Ingat, huruf ain keluar dari tenggorokan. Kemudian setelah itu dia akan mengalir lewat al-jauf, lewat mulut, tidak masuk ke rongga hidung. Contohnya Rabbil alamin, alamin. Atau wa iyyaka nasta'in. Ini sangat sering terjadi. Nah, bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya yang pertama adalah dengan merendahkan suara kita. Biasanya suara-suara sengau, suara hidung tadi sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran dengan nada atau intonasi yang tinggi. Maka coba rendahkan suara. Rabbil rendahkan lagi. Kemudian bayangkan suaranya keluar lewat mulut. Terus tekan suaranya. Bila perlu sambil direkam. Kalau memang tidak ada guru yang langsung menyimak, bisa sambil direkam. Nanti kemudian setelah itu kita latihan-latihan terus seperti itu. Kemudian setelah itu apa? Dicek di hadapan guru. Apakah sudah betul atau tidak. Nah, untuk memastikan apakah suaranya sempurna mengalir di hidung atau tidak, atau di mulut, yaitu dengan cara memencet hidung ketika kita mengucapkan huruf ain. Misalnya, Rabbil kalau begini suaranya berarti masih mengalir ke hidung. Nah, terus dilatih kemudian sampai suaranya lepas, tidak lagi mengalir di hidung. Misalnya Rabbil Nah, kalau suaranya sudah sempurna mengalir di mulut, walaupun kita pencet hidung, itu suaranya tidak berpengaruh, suaranya tidak mampet. Ear, ur, a'u, a'i, a'a, i'u, iri, ar.
إياك نعبد وإياك نستعين فذلك الذي يدع اليتيم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhukum fillah, Abu Azam Khairil Ansari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.